Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang. baik, jadi prinsipnya Allah mengetahui segala sesuatu yang goib atau yang nyata. Kemarin kita goib sudah setuju ya, goib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu jelas ya. Iya. Oke. Terus dibuka surat 6 ayat 59. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Baik, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya, atau Mas Lutfi aja lah. Kan intinya segala sesuatu itu sekecil apapun kan memang telah tertulis ya, Mas Lutfi ya. Iya Ustaz. Tinggal problemnya nanti saat Allah mengizinkan rencana yang sudah tertulis ini kepada kita tuh menyadari atau tidak, gitu loh. Iya. Dan ternyata semua yang telah Allah rencanakan itu adalah suka tidak suka akan menjadi ketetapan, lalu akan mempengaruhi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, tadi sudah dibilang, berarti sikap kita dalam menjalani kehidupan ini, sadar tidak sadar akan dipengaruhi dua hal. Kalau saya kasih gambaran yang paling gampang, kita diberikan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam secara jasmaniah, rukun iman secara ruhaniah kita. Betul, Mas? Betul. Iya, betul Ustaz. Dan tentu prosesnya kalau jasmaniah sih kita nggak perlu bingung. Misalnya kalau ingin berkembang ya tinggal makan, minum, olahraga, dan lain-lain kan. Iya. Nah, yang menjadi problem adalah saat Allah memberikan makanan ruhaniah. Nah, banyak orang ketika diberikan makanan ruhaniah, itu tidak menyadari bahwa itu adalah makanan untuk dirinya, kan begitu. Iya. Sehingga yang terjadi adalah orang merasa bingung, orang merasa pusing, merasa bermasalah dengan hidupnya, dan memandang masalah itu dari sudut pandang manusianya itu sendiri, kan begitu. Iya, Ustaz. Nah, coba sekarang kita luruskan, Mas, tentang masalah sesuatu yang terjadi yang akan menimpa kita, yaitu hal yang gaib dan yang ada di depan mata kita. Iya. Maaf, misalnya sekarang Mas Lutfi dari rumah mau ke kantor lah gampangnya. Iya. Kira-kira kantor itu gaib nggak, Mas? Kalau kantor, nggak tahu Ustaz. Nggak, Mas Lutfi dari rumah mau ke kantor. Iya. Berarti kantor gaib nggak? Oh, gaib. Soalnya belum nyampe ke sana. Ya. Di Konsen depan itu. mata. Ya. Kalau rumah? Kalau rumah nyata. Oke, jadi harus ngerti dulu ya. Ya. Rumah memang yang kita lihat sekarang. Lihat. Kantor gaib karena kita belum di sana. Sekarang, ya. Ya, Allah hendak menguji. Berarti ketika Allah hendak menguji itu ujian masih gaib nggak? Masih gaib. Oke, terus yang kedua, tapi Allah menetapkan ujian misalnya kepada kita. Itu gaib atau tidak sekarang? Allah mengizinkan ujian yang terjadi kepada kita. Gaib nggak? Oh. Kalau sudah terjadi tidak gaib, Ustaz. Oke. Terus yang gaib di situ apa menurut Mas Lutfi? Izin Allahnya. Izin Allahnya. Terus apa lagi? Solusi. Ya. Terus apa lagi? Apa ya? Izin Allah. Solusi. Kapan
selesai masalahnya, waktu Oke. Berarti waktunya, waktu petunjuknya, kan begitu kan? ya. Jadi lebih banyak unsur nyata atau unsur gaibnya, Mas? Gaib, Ustaz. Baik. Nah, sekarang bagaimana bersikap kita ketika kita memang tahu bahwa di dalam perjalanan proses kehidupan kita itu kan memang banyak sesuatu yang gaib kan, Mas? Iya, iya. Coba 31 ayat 34. 31. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Terus, Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. oke, Dan terus. tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Baik, setuju ya bahwa ujung-ujungnya tetap semua itu kegaiban itu hanya Allah yang mengetahui dan kita tidak tahu kan, Mas? Iya, iya Ustaz. Oke, kalau gitu terakhir sebelum saya akan jelaskan detailnya, surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Baik, jadi ternyata ketika kita menghadapi sesuatu yang memang kita tidak tahu, ujung-ujungnya bahwa ternyata Allah hanya menginginkan kita meyakini saja. Karena percuma, kita pun bingung kan, Mas? Iya, iya. Berusaha untuk mengejar sesuatu yang memang kita tidak tahu juga bagaimana gitu loh. Iya. Seperti ini? Iya, paham Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kita harus mengerti ketika kita memang tidak tahu terhadap sesuatu, maka disitulah proses yang namanya keyakinan atau keimanan, kan begitu? Iya, iya Ustaz. Sehingga keimanan yang harus kita jalani adalah nanti anggaplah Bapak Ibu mendapatkan suatu proses permasalahan kehidupan. Sudah, pilih saja yang memang harus saya yakini apa, lalu setelah itu ya jalani saja dengan memang keyakinan bahwa Allah itu akan menetapkan sesuatu yang terbaik, kan begitu kan, Mas? Iya, iya Ustaz. Nah, berarti orang bermasalah itu kenapa, Mas? Karena tidak yakin Ustaz. Nah, tidak yakin kepada apa? Kepada janji Allah pada sesuatu yang masih gaib itu Ustaz. Iya, berarti karena tidak yakin kepada yang gaib kan? Iya, tidak yakin kepada yang gaib. Jelas Mas Lutfi sama yang lain? Jelas Ustaz. Aduh, ini banyak yang baru masuk lagi. Saya tutup enak ini. Ada pertanyaan Pak Eko? Baru datang dari masjid ya. Oke, sekarang gini aja, biar kasihan yang baru masuk, masa saya mau tutup langsung. Coba kalau gitu kita buka ya di surat 7 ayat 11 sampai berikutnya. Silakan. Siapa nih? Yaudah, Pak Eko ayo gantian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Oke. Perhatikan ya. Allah menciptakan Adam sebagai manusia dan baru diciptakan. Lalu malaikat dan iblis, makhluk yang sudah lama mengabdi kepada Allah, disuruh sujud. Sebenarnya Pak, kalau perhatikan ayat ini ya,
buat apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya nggak sujud juga nggak apa-apa kan? Iya. Tapi kenapa kok Allah itu membuat, pasti skenario Allah benar ya? Kok kenapa Allah itu menciptakan Adam yang baru, terus para malaikat dan iblis makhluk yang lama itu disuruh sujud? Untuk apa, Pak? Ya, karena untuk menguji keimanan dari malaikat dan iblis serta makhluk Kalau malaikat kan pasti pasti. akan sujud karena dia Ya, tidak punya hawa nafsu kan. ya, Nah, tapi ketika iblis, disinilah letak ujiannya gitu loh Pak. Makanya kalau malaikat sih pasti akan sujud, dong dia nggak punya ya, nafsu, nggak punya apa kan. ya, Tapi ketika iblis, pasti di sini letak ujiannya. Berarti ujian pertama yang kita sadari tentang makhluk Allah itu adalah saat di iblis kan, iya. terhadap hawa nafsunya. Berarti ujian itu solusinya apa Pak? Kalau Bapak Raiko perhatikan di sini. Sujudlah kamu kepada Adam, lalu para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Berarti poin utama di sini apa Pak? Ujian itu. Menguji ketaatan. Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu ya. Ya. Semua ujian yang menimpa diri kita, apapun jenis masalahnya, ternyata cuman apa Pak? Menguji ketaatan kita. Hanya menguji ketaatan hambanya. Iya. Terhadap perintah Allahnya. Jelas ya? Iya. Si iblis itu nggak mau sujud kenapa Pak? Karena dia nggak taat sama Allah. Iya, nggak taat. Maksudnya tuh alasannya dia nggak mau sujud apa? Yang tadi Ya, saya ceritakan itu lah. Iya. Karena pertama iblis diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Nah, betul. Terus? Kemudian yang kedua, iblis merasa lebih unggul karena dia diciptakan dari api gitu. Ya, artinya tuh kan ada alasan orang atau siapapun untuk berdalih kan gitu kan, yang ujung-ujungnya dia tidak taat kepada Allah kan begitu kan Pak? Iya. Nanti ya, saya ulang ya. Jadi Ya. banyak alasan ketika kita menjalani kehidupan, ya, berasumsi, berlogika, yang ujung-ujungnya adalah sebenarnya tidak taat kepada Allah. Makanya kita harus mengerti di sini. Jadi ujian apapun nanti itu, konsentrasi kita adalah saat menjalani itu taat atau tidak. Gitu aja sih Pak. Ngerti ya? Jadi nggak usah terlalu melebar, aduh nanti gimana-gimana. Pokoknya, dan apapun nanti yang menimpa kita, konsentrasinya itu kita taat atau tidak. Paham ya? Iya. Ibu sekalian? Oke. Sekarang, berarti iblis tidak mau sujud, dasarnya dia terjebak. Bukan fokus pada ketaatannya, tapi hanya fokus tentang masalah ego dan harga dirinya. Kan begitu? Iya. Nah, coba 7:12-nya. Setelah dia tidak mau sujud, apa yang Allah sampaikan? Allah berfirman, apakah yang menghalangi sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Baik. Terus, nah kan itu nanya kan. Terus Allah berfirman apa lagi? Iblisnya bilang apa? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Coba. Jadinya akhirnya semakin melebar kan Pak, semakin kabur pada titik tujuan Allah kan? Hanya ketaatan. Ya kan, Allah kan tujuannya menguji hanya ketaatan, tapi ketika semakin ditanya, semakin akhirnya jadi melenceng dari apa tujuan awal kan Pak? Betul. Lah terus apa bedanya dengan manusia kan? Gitu ya. Ketika diuji, manusia kan akhirnya malah kabur, melenceng dari tujuan Allah memberikan ujian, tujuannya apa kan Pak? Iya. Berpikir sakitnya, berpikir jalan keluarnya, bagaimana solusinya, kan begitu kan? Iya. Padahal tujuan niat Allah awal menguji kita itu hanya sekadar taat atau tidak taat, kan gitu sebenarnya, sederhananya. Tapi karena manusia diberikan hawa nafsu dan akal, akhirnya malah melebar kemana-mana. Masalahnya lah, orangnya lah, keadaannya, kan begitu sebenarnya yang terjadi. Iya. Kan padahal Allah cuma ingin saya uji, kamu taat, selesai sebenarnya kan. Dan Allah berjanji kan,
Barang siapa taat atau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Kan itu udah janji sebenarnya. Iya. Jadi yang Bapak Ibu butuhkan tuh fokus saja. Ketika Allah menguji, keinginan Allah tuh apa? Kan cuma begitu kan, Mbak? Iya, Keinginan Allah cuma satu, taat kepada Allah. Kan begitu sebenarnya. Iya. Paham ini ya, Pak Eko dan Iya. yang lain? Ya. Tapi kebanyakan ya, Tat. Maaf, Tat. Kalau Wanu pasti, tapi kan saya, tapi gitu ya, Tat. Susah untuk supaya ini nggak usah pakai tapi gitu. Enggak, karena memang kan yang akan berontak itu kan hawa nafsunya kan, Pak. Apa nafsunya? Ketika hawa nafsunya berontak, sudah muncul dari sana sini bisikan-bisikan setan yang ngomong hal itu kan logik gitu loh. Jadi yang menjadi masalah itu adalah pas diberi ujian, kita fokusnya bukan kepada apa yang Allah inginkan. Apa yang kita inginkan. Makanya jadi sulit jadinya. Iya. Padahal tujuan Allah menguji kan cuma ceritanya kan hanya taat saja kepada Allah kan. Gitu. Nah, ini yang memang harus perlu kita ulang-ulang sampai kita benar-benar menyadari, oh iya ya, berarti sebenarnya semua permasalahan itu ya tidak akan jadi masalah kalau kita konsentrasi kepada apa yang Allah inginkan. Karena kalau ketika sudah muncul datangnya ke nafsu, ya sudah. Nah, makanya tadi pas di kajian pertama saya sampaikan, supaya kita tidak dibawa ke sana ke sini oleh pemikiran hawa nafsu kita. Makanya yang pertama tetap kita harus beriman saja kepada yang gaib, meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan kepada diri kita itu pasti sudah yang terbaik, saatnya kita taat kepada Allah gitu loh. Karena cuman itu sebenarnya semua goal yang mau kita kejar itu cuman ketaatan. Lah sekarang misalnya anggaplah Allah mewujudkan apa yang Pak Eko inginkan semua itu, tapi kalau tidak taat kan buat apa juga, Pak? Iya. Jadi fokus saja kepada apa yang memang Allah inginkan, yaitu ketaatan kepada hamba-Nya. Coba terus lanjut si iblisnya surat 7 ayat 12. Ya kan dia merasa dia lebih baik ya Pak ya. Terus akhirnya apa konsekuensinya? Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, coba ya. Kan ada beberapa hadis yang mengatakan ketika seorang sombong itu bau surga pun kan nggak dapat ya Pak ya. Berarti kalau lihat dari sejarah di Al-Quran ini kan benar, memang Allah mengharamkan orang-orang sombong untuk memasuki surganya Allah kan Pak. Iya. Jadi intinya hati-hati juga di dalam bersikap, di dalam menjalani kehidupan. Ketika kita termasuk karakter yang sombong, ya sudah gitu loh. Dan itu juga kadang-kadang kita tidak menyadari itu gitu loh. Iya. Karena sombong itu kan bertolak belakang sama taat ya Pak ya. Iya, betul kan. Orang sombong kan nggak mungkin taat kan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kita nggak sadar ini ya, orang sombong itu bertolak belakang dengan taat. Makanya Allah nyuruh kita apa Pak supaya tidak sombong Pak? Supaya tidak sombong kita berserah diri. Bukan, supaya kita tidak sombong, Allah nyuruh apa? Mas Lutfi. Coba siapa? Supaya kita tidak sombong, Allah nyuruh apa? Disuruh banyak-banyak mendengarkan orang lain, Ustaz. Surat 40 ayat 60. Silakan. Ya. 40 ayat 60. Ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita disuruh apa supaya nggak sombong Pak Eko? Ya, kalau ini berdoa ya, Ustaz. Ya, berdoa itu kan menyadari bahwa kita itu kan butuh Allah. Ya kan? Oh, ya.
Makanya kita disuruh berdoa. Tapi kan jebakan iblisnya ada. Oh nanti malu dong saya berdoa minta terus sama Allah. Lo nggak begitu ceritanya. Kan jebakannya gitu kan? Iya. Saya malu berdoa sama Allah loh. Bukan masalah malu. Malu kan jadi sombong juga. Intinya ternyata kita disuruh berdoa kepada Allah itu salah satunya menyadari kalau kita tuh butuh Allah. Makanya kita berdoa saja kepada Allah. Gitu. Jadi berdoa itu sebenarnya murni hanya menjalankan perintah Allah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sombong kan gitu kan? Iya, iya, iya. Makanya dalam sholat pun kita dipaksa berdoa oleh Allah kan pada saat duduk di antara sujud kan? Iya. Cuman kadang-kadang orang pada saat menjalani duduk di antara dua sujud itu bukan doa tapi hanya baca cuma begitu saja sebenarnya. Iya. Hafalan. Nah, padahal itu tuh harusnya dipakai momen kita untuk benar-benar berdoa kepada Allah supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang sombong kan begitu. Ya, ya, ya. Jelas baik Pak ya? Ya. Baik. Jadi Coba taat sama berdoa. Ya, cepat ya. Bahwa tujuannya ke sana ya. Nah, ya, terus kenapa sekarang Allah menyuruh kita ya selalu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Kan begitu ya? Ya. Makanya kita dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Coba kita buka surat 16 ayat 60. Ya. Surat 16 ayat 60. 60. Ya. Silakan. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Baik. Kenapa orang-orang yang tidak meyakini hari akhir atau akhirat itu ujung-ujungnya sifatnya buruk, Pak Eko? Ya, karena kesombongan tadi ya tadi ya. Bukan. Coba baca lagi. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Kenapa kalau orang tidak beriman kepada hari akhirat kok sifatnya buruk, Pak Sutwi? Eko. Ya. Ya karena yang mereka merasa apa-apa bisa. Lalu sekarang saya mau nanya, ya. saya bertanya, ikhlas tuh akhirat atau dunia? Ikhlas akhirat. Nah, sabar? Akhirat. Nah, kalau misalnya Pak Eko atau yang lain cuma sekedar hanya fokusnya kepada kehidupan dunia, kan tidak ada yang namanya ikhlas, sabar, dan lain-lain kan Pak? Iya, betul. Makanya menjadi buruk. Nggak ada itu. Ya sudahlah, ini bukan rezeki saya, nggak akan ada omongan itu. Iya. Nggak Pak Eko? Iya, betul. Karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan, target iblis menggoda kita, itu kan orientasinya harus dunia, Pak. Oh, gitu ya, Tad. Coba 34 ayat 21. Ya. Ayat 21. Ya. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Jadi iblis apa kerjanya di situ, Pak? Akan menggoda siapa? Menggoda manusia yang fokus pada dunia. Nah, makanya bisikannya apa? Sabar ada batasnya. Oh, gitu ya. Kalau kamu sabar nanti diinjak-injak. Kalau kamu sabar seakan-akan kamu diam saja. Kan begitu yang terjadi. Iya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, pokoknya target iblis itu adalah bagaimana Bapak Ibu tuh ketika punya suatu permasalahan apapun, tidak diarahkan kepada akhiratnya. Makanya di pelajaran sabar kan jelas kan, segala sesuatu kejadian atas izin Allah, lihat dulu izinnya sebelum melihat kejadiannya. Kan begitu. Tapi ketika Bapak Ibu fokus kepada hanya kejadiannya, tidak diarahkan kepada akhirat, pasti iblis masuk. Dan kalau sudah Bapak Ibu dikuasai iblis, sudah. Yang ada itu adalah pokoknya begini, pokoknya masalah harus selesai dan lain-lain, sudah selesai. Nggak ada itu perintah-perintah Allah hilang itu biasanya semuanya.
Makanya muncullah di situ sudah merasa dizolimi, penderitaan dan lain-lain, kan begitu. Kalau bisikan iblis tentang ikhlas gimana, Ted? Gampang aja. Misalnya ketika apa kasusnya misalnya? Ya, masalah kebanyakan ya misalnya Hutang. Nah, itu yang banyak. Sudahlah, ikhlaskan saja kan gitu ya. Padahal di surat Al-Baqarah 280 kan maksudnya itu kan sudah serahkan itu kepada Allah, yang punya hutang tetap punya hutang, tapi hati Bapak itu sudah plong bahwa kalau memang itu rezeki Bapak akan kembali, kalau enggak ya Allah pun akan tahulah mengganti dari sesuatu hal yang baik. Itu aja sebenarnya. Jadi saya ulang ya, jadi target iblis menggoda manusia itu pasti diarahkan hanya sebatas dunia. Makanya kalau Bapak tidak sadar, contoh aja Pak Eko. Ketika Pak Eko punya masalah atau semua punya masalah, dan termasuk saya pun, pasti kan pemikirnya bagaimana supaya masalah itu terselesaikan kan Pak? Betul, begitu Dan. Ya, Itu kan targetnya udah dunia kan? Itu kan iblis langsung. Harus yang benar adalah ketika punya masalah itu bagaimana supaya saya taat. Kan begitu harusnya. Ya. Karena ketika taat kan tadi janji Allah memberikan jalan keluar kan Pak? Betul. Kalau taat itu targetnya akhirat atau dunia Pak? Akhirat. Oke, berarti ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan menghampiri, kan begitu sebenarnya. Ya. Jadi insya Allah sebenarnya kalau Bapak Ibu mulai fokus kepada apa yang Allah inginkan, kita jadi terbuka pemikiran kita. Gitu. Pokoknya setiap ada permasalahan, yang harus difokuskan tuh, ini Allah inginnya apa ya dengan masalah yang saya kasih, dengan masalah yang saya hadapi. Misalnya. Selalu ingat seperti itu. Karena memang Allah pun menginginkan ketika manusia diuji itu ingat kepada Allah, Pak. Coba di Al-Baqarah 152. Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Nah, jelas ini? Ya. Jadi Allah memberikan suatu permasalahan itu bukan Bapak Ibu ingat kepada masalahnya, tapi ingat dulu apa yang Allah inginkan ketika Allah memberikan ujian permasalahan ini. Apa yang Allah inginkan? 153-nya. Supaya ingat kepada Allah itu apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maksud Allah memberikan suatu permasalahan itu ingat kepada Allah. Ingat apa? Ternyata hanya Allah yang bisa menolong. Kalau memang hanya Allah yang bisa menolong, yang sudah Bapak Ibu jalani apa yang Allah inginkan supaya Allah mau menolong Bapak dan Ibu, kan begitu kan? Iya. Jadi setiap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi itu ingat, yang bisa menyelesaikan hanya Allah, yang bisa menolong hanya Allah. Maka kembali semua permasalahan itu supaya Bapak Ibu kembali kepada Allah. Jadi Allah ngasih masalah itu niatnya baik nggak sih Pak? Baik. Nah, terus kenapa diterima dengan marah-marah, dengan kepusingan, Pak? Katanya bagi yang nggak tahu manusiawi. Bagi yang nggak ngaji 7 IPH manusiawi. Jadi kalau Bapak Ibu semakin mendalami, memahami Al-Quran, ya. Berarti semua permasalahan itu kan supaya intinya kan biar kita ingat kembali kepada Allah kan, Pak? Iya. Daripada dicuekin sama Allah kan lebih baik kita ingat kepada Allah secepatnya, karena Allah akan ingat kepada kita kan. Cuman yang Bapak Ibu kadang-kadang saya perhatikan itu, Bapak Ibu ketika punya masalah kan jujur ya, orang ketika punya masalah merasa bermasalah kan Pak, betul? Betul, ya. Nah, orang merasa bermasalah itu karena dia nggak ingat bahwa nanti ujung-ujungnya masalah itu kan yang menyelesaikan Allah. Iya. Nah, kalau Pak Eko misalnya sadar nih, Pak Eko punya masalah. Ujung-ujungnya nanti masalah itu yang menyelesaikan Allah. Terus kenapa Pak Eko merasa bermasalah? Nah, itu. Jadi orang bermasalah itu kenapa Pak? Ya, nggak ingat sama Allah. Terus? Ya, merasa dirinya mampu untuk menyelesaikan. Tidak sadar kalau yang menyelesaikannya adalah Allah. Nah, itu aja. Orang bermasalah itu dia tidak sadar bahwa yang akan menyelesaikan masalahnya itu Allah. Kalau sadar sih harusnya udah. Nah, supaya Allah mau menyelesaikan,
Tadi di Al-Baqarah 153 itu, beriman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, sudah jalan. Sampai nanti Allah yang akan menyelesaikan. Ya, kesimpulannya jelas ya. Jadi orang bermasalah selama ini adalah karena dia tidak sadar bahwa yang akan menyelesaikan masalah itu Allah. Kalau Bapak Ibu sadar, ya ngapain Bapak Ibu merasa bermasalah kan? Iya, betul. Padahal hal ini pasti sebenarnya kalau dikupas, orang tuh sebenarnya juga tahu semua, tapi kenyataannya pas praktek, pas ada masalah, kenapa tetap nggak sadar gitu. Nah, itulah manusia. Manusiawi. Iya. Dan memang terjadi seperti itu ya. Ya, betul. Kajian pagi ini saya cuma ingin menyadari ya, setiap permasalahan itu jangan hanya fokus kepada masalahnya apa. Tapi setiap masalah itu menyadari dulu apa yang Allah inginkan dengan masalah yang diberikan kepada kita. Ternyata ada beberapa. Satu, supaya kita ingat kepada Allah. Ingat apa? Ingat bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan. Kedua, berarti kita wajib kita minta tolong kepada Allah. Karena segala sesuatu pasti Allah yang menyelesaikan juga. Nah, yang terakhir harus menyadari bahwa tetap semua permasalahan itu yang akan menyelesaikan Allah. Karena semua permasalahan yang akan menyelesaikan Allah, logikanya harusnya kita bersyukur. Karena kita tidak disuruh menyelesaikan, tapi kita suruh menjalani syaratnya saja kan? Iya. Ya, salah satu syaratnya adalah bersabarlah hingga Allah nanti menyelesaikan. Nah, sabarnya ini pun harus jelas. Sabar terhadap masalahnya, Pak Eko, atau sabar menunggu janji Allah untuk menyelesaikan masalah? Menunggu janji Allah. Jadi bukan sabar terhadap masalahnya ya. Ya, betul. Sabar karena menunggu janji Allah menyelesaikan. Karena memang Allah berjanji akan menyelesaikan permasalahan kita. Jika memang kita sudah memenuhi syarat untuk ditolong Allah. Kan jelas ini berarti logika. Iya. Baik, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti rekamannya seperti biasa saya sharing ya. Terima kasih. Kajian dadakan hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.